Siap. Hormat. Pagi luar biasa. Silakan. Baik, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMA Negeri 5 Kupang. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu geografi. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya minta ketua kelas kita dalam doa. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman yang memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita satu hati untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau belajar Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir kami belajar. Doakan Tuhan, haleluya. Terima kasih. Ketua kelas mana? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Familia Kote, Alasannya sakit. sakit. Kami Pote sakit. Oke. Kami Pote sakit. Ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran geografi dengan kompetensi dasarnya. Minggu lalu tentang apa? Dinamika penduduk. Tentang dinamika penduduk. Belajar tentang penduduk pasti ada mana? Bayangan kalian itu berbicara tentang manusia. Manusia itu sejak ya proses adanya manusia sampai manusia itu ada, akhirnya manusia itu mati. Betul tidak? Betul. Saya tanya satu orang dulu, dari mana asalnya manusia? Jawab. Dari Tuhan. Tepuk dulu. Dari mana? Dari orang tua. Tepuk dulu. Dari rahim. Dari rahim. Ya. Dari rahim. Rahim apa? Rahim ibu. Dari tepuk dulu. Sebenarnya bagus sekali pandangan kalian tentang manusia ini. Sebenarnya ada 3 teori asal usul terjadinya manusia, yaitu teori penciptaan manusia berasal dari Tuhan. tanah. Yang kedua teori evolusi sel, manusia berasal dari sel. Sel, pertemuan sel bapak, sel mama menghasilkan manusia, betul tidak? Yang ketiga manusia berasal dari kera, dari monyet. Itu teori Darwin mengatakan demikian. Jadi sebenarnya berbicara tentang manusia ini hal yang menarik. Mengapa sampai terjadinya pertumbuhan dan perkembangan manusia ini begini banyak? Inilah yang kita pelajari dalam geografi. Dan teori yang berlaku adalah teori yang kita pelajari sekarang, teori evolusi sel, teori penciptaan manusia berasal dari tanah. Bayangkan semua dalam agama mengajarkan di kebun di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia, ambil dari segumpal tanah, yang hembuskan rohnya, akhirnya bergerak-gerak manusia tersebut, menjadilah dia siapa? Adam. Betul tidak? Adam lalu dia karena Tuhan melihat dia begitu kesepian, Tuhan ambil tulang rusuknya, jadi lagi satu siapa? Hawa. Akhirnya jadi satu pasangan. Betul tidak? Setelah itu mereka 2 kali kawin menghasilkan dan seterusnya. Kain membunuh Abel. Betul tidak? Betul. Di semua aturan agama masih mengajarkan demikian. Nah, setelah Kain membunuh Abel, berarti pada saat itu tingkat evolusi perkembangan manusia ini kawin di antara bapak dan mama dengan anak dan lain sebagainya begitu dan seterusnya, kan manusia masih sedikit. Betul tidak? Tetapi lama-kelamaan bahwa kalau kami kawin antara kelompok yang sedara, kelompok yang sejenis, kelompok yang berkerabat dan dekat akan menimbulkan kelainan baik fisik maupun mental. Dari segi antropologi melarang hal tersebut. Di gereja Katolik saja 7 laki 10 baru bisa menikah antara
penduduk. Nah, hari ini kita belajar tentang dinamika penduduk yang khususnya tentang piramida penduduk, betul tidak? Betul. Oke, piramida penduduk. Saya tulis di sini. Piramida itu bentuk ya? Ya. Piramida. Indikatornya, IPK-nya. Yang pertama, inilah 3 indikator pencapaian kompetensi yang hari ini harus kita selesaikan. Tadi pengantar tentang penduduk, anak-anak sudah punya pemahaman tentang apa itu manusia, lalu bentuklah manusia, hasilkan manusia, lalu manusia ini selalu berkembang biak. Ingat ya, 99,9% manusia di dunia ini berkeinginan untuk hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga tujuan yang utama itu apa? Mencari keturunan. Yang kamu lihat saja kalau anak, orang tua kalau tidak punya anak, berbagai cara mereka usaha supaya mendapatkan. Itu memang tujuannya LKPD ini. Jadi saya tahu anak-anak sudah mengerjakannya, sehingga LKPD ini silakan anak-anak membuka dan mengerjakan. Karena tetap jaga jarak, apalagi di masa pandemi seperti ini, 2 orang silakan mengerjakan. Siapa silakan? Pengertian daripada piramida penduduk, jenis-jenis piramida penduduk, lalu coba tunjukkan yang menganalisis dari 3 jenis piramida penduduk. Ada berapa jenis piramida penduduk itu? 3. Nah, coba satu orang lagi coba jelaskan. Silakan. Teman mempresentasikan tidak ada satupun yang bekerja. Silakan. Terima kasih guru atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya akan menyaksikan hasil lembar kerja pertama. Di sini di lembar pertama kita pahami tentang 3 bagian piramida. Piramida yang pertama piramida ekspansif, yang kedua konstruktif, dan yang ketiga stasioner. Pengertian dari piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menentukan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Kita membuka lembar kerja. Ada 3 bagian piramida. Piramida yang paling besar berada pada kelompok usia muda, yang kedua kelompok usia tua jumlahnya sedikit, yang ketiga tingkat kelahiran bayi tinggi, dan yang keempat pertumbuhan penduduk tinggi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Karena LKPD ini kita soal yang sama, berarti satu orang presentasi bisa mewakili untuk semuanya. Tetapi kira-kira apakah masih ada yang belum paham? Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Akan lihat dan ketika teman bertanya perhatikan, silakan. Apa kelebihan dari piramida ekspansif? Apa kelebihan daripada piramida ekspansif? Kalian kan sudah melihat bentuk-bentuk piramida. Ada piramida ekspansif, ada piramida konstruktif, ada piramida stasioner. Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Silakan. Kelebihan dari piramida ini terdapat pada bagian gambar yang realistis serta penjelasan yang terdapat pada masing-masing piramida. Juga kelebihannya dari piramida ini ialah memiliki sumber daya alam yang banyak. Sumber daya alam yang banyak. Nah, piramida ini, piramida penduduk ini, ada 3 jenis piramida ya. Saya bisa sebutkan tadi ulang piramida, kita buat kesimpulan secara keseluruhan. Ada 3 jenis piramida, yaitu 1 piramida yang kedua yang ketiga dengan bentuk-bentuknya kita sudah lihat. Nah, ketika lihat bentuk seperti ini kita akan menggambarkan kalau piramida pertama itu adalah jumlah kelahirannya, jumlah dari usia muda, usia tua seimbang. Kira-kira keuntungan di mana? Coba. Silakan piramida. Kami silakan. Kalau piramida seimbang antara tua dan
Laki satu mati satu, laki satu mati satu. Itu seimbang. Akhirnya suatu saat apakah penduduk tidak ada lagi di dunia ini? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa saja kalau lahir satu lagi lalu mati. Lahir mati itu negara-negara maju, negara-negara berkembang. Mereka sangat prihatin dengan yang lansia. Bahkan ada negara-negara tertentu yang usia sudah tua itu mereka sudah bisa kasih makan. Supaya mereka buat keseimbangan lahir mati sehingga penduduknya tidak terpadat. Tapi kalau kita Indonesia ini kan lebih banyaknya kita adalah penduduk usia muda yang lebih banyak. Sehingga piramida muda ada itu banyak terdapat di daerah-daerah yang masih termasuk kategori negara sedang berkembang, negara-negara miskin. Kenapa banyak anak? Banyak anak, banyak rezeki. Itu dulu. Sekarang banyak anak bermasalah. Banyak anak bermasalah. Dulu bapak mama saya punya anak 10 orang. Mereka karena mereka anak petani. Dan mereka bisa menghidupkan kami semua. Sekarang saya punya anak hanya 3 orang. Saya pusing untuk mengurusnya. Anak makin banyak, makin banyak kebutuhan, tapi kita tahu etika atau aturan hidup. Anak makin sedikit, aturan hidup tidak bisa ditata dengan baik, mengikuti globalisasi, akhirnya menjadi sulit untuk mengaturnya. Akhirnya anak sekarang bukan membawa rezeki, tapi membawa bencana. Baik, yang berikut, piramida stasioner. Stasioner ini piramida usia tua. Tua ya? Piramida tua kan? Jumlah stasioner seimbang, posisi stasioner itu yang seimbang. Kalau piramida konstruksi ini piramida yang tua. Piramida tua. Kalau tua itu berarti yang usia tua yang lebih banyak daripada yang usia muda. Itu dampak daripada apa? Keluarga berencana. Yang tua yang lebih banyak daripada yang muda. Sementara stasioner itu piramida yang seimbang ya. Jumlah pertumbuhan penduduknya rendah, jumlah penduduknya relatif tetap, kalau penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Itu yang diharapkan seperti itu. Tetapi namanya membunuh manusia itu adalah dosa. Sehingga apapun yang piramida stasioner. Ya. Sebelum piramida ini kan kalian belajar tentang seks rasio, tidak? Seks rasio. Seks itu apa? Seks itu apa? Hubungan. Seks itu bukan hubungan, seks itu geografi, jenis kelamin. Seks itu apa? Jenis kelamin. Jumlah seks langsung pikir. Ini adalah itu beda. Seks itu jenis kelamin. Kalau seks rasio itu perbandingan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Sehingga jumlah seks rasio itu lebih rumus bagaimana? Yang lebih banyak penduduk itu laki-laki atau perempuan secara keseluruhan. Laki-laki tentang piramida penduduk sudah selesai. Saya minta kita post-test dulu, post-test. Silakan siapa kertas cepat. Siapa kertas? Hari ini bagaimana? Satu orang berikan. Oh, pelajaran hari ini di belakang. Silakan. Berdiri dari situ. Pelajaran hari ini, sampaikan dari situ saja. Silakan. Refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Pembelajaran hari ini baik, bisa dimengerti. Belajar tentang piramida penduduk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berdiri silakan. Pelajaran hari ini bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Berdiri silakan cepat. Cepat. Kesan pembelajaran hari ini dapat menambah pengertian dari dinamika hidup Oke, mantap. Anak-anak ingat bahwa belajar dari awal sampai akhir. Ini hari ada 3 penilaian yang kita dapat. Yaitu yang pertama, ketika tanya jawab begini dijawab itu kalian diberikan penilaian. Dengan sikap kalian diberikan. Yang kedua, proses kalian adalah nilai ini. Nilai RKPD yang sudah dibacakan itu nilai proses ini akan saya berikan nilai.
Dan yang ketiga, proses terakhir, yaitu kertas ini akan saya berikan penilaian. Untuk minggu depan, bagi yang tidak tuntas nanti dia harus remedial. Tapi yang tuntas, karena KKN kita berapa? 81. KKN kita 81. Bagi yang tidak tuntas, dia harus remedial. Sementara yang tuntas kita lakukan pengayaan. Dan untuk tugas minggu depan adalah tentang untuk pertemuan berikutnya, tidak tunggu selesai, kita akan melanjutkan dengan menghitung tentang ledakan penduduk. Ya, tentang ledakan penduduk. Tidak boleh selesai. Kita masih menganalisis lagi tentang proyeksi penduduk. Jadi tugas berikutnya tentang proyeksi penduduk, baca terlebih dahulu tentang proyeksi penduduk. Bagaimana penduduk ini, berapa jumlah penduduk ini kira-kira 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Kita bisa menganalisisnya dari sekarang dengan menggunakan rumus proyeksi penduduk. Jadi LKPD nanti saya kirimkan via di grup, WA grup, setelah itu kalian kerjakan minggu depan masuk sudah ada siapa. Oke, itu sudah pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara Katolik, yang Katolik berdoa bersama saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMA? Manly. Oke. Manly? Oke. K13? Oke. Oke. Manly, yes. Manly? Yes. K13? Oke.